mengenalkan agama pada anak autisma. Dalam segmen hobi dan kreasi, mengajak Anda untuk memainkan alat musik bambu. Mengenalkan agama lewat pesantren kilat selama Ramadan ternyata juga bisa dijalani oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, inilah yang dilakukan anak-anak dengan tantangan autisme di Rumah Autis Indonesia. Bagaimana cara mereka belajar sholat dan mengaji? Berikut liputannya. Belajar sholat dan mengaji, itulah rangkaian acara pesantren kilat yang diadakan Rumah Autis Cabang Depok pada Kamis 17 Juli 2014 lalu. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun di bulan Ramadan dengan mengikut sertakan anak-anak dengan tantangan autis. Layaknya pesantren kilat pada umumnya, para santri yang merupakan anak-anak istimewa ini diajarkan mengenai bulan Ramadan. Meski istimewa, namun mereka wajib menjalankan ibadah puasa. Dari tahun ke tahun kita selalu mengadakan sanlat. Kebetulan kita berbasis di belakang itu adalah berbasis Islam. Kemudian tapi tidak semua dengan itu. Kita berbasis Islam. Kita mencoba mengenalkan anak-anak berkebutuhan khusus bahwa Ramadan ini kita bulan yang penuh berkah. Kita mencoba berpuasa. Kemudian kita ada pesantren kilat itu ada mengaji, ada sholat. Kita mengajarkan itu. Jadi anak-anak kita ajarkan bahwa ini loh, ini bulan-bulan yang penuh berkah, bulan-bulan yang kita harus butuh berbagi, kemudian bersedekah. Para pengajar menggunakan metode tersendiri untuk mengajarkan mengenai agama pada anak-anak istimewa ini. Seperti mengenal huruf hijaiyah yang dilakukan dengan permainan menyamakan huruf, dan ada pula kegiatan menempel mozaik masjid. Cara ini dilakukan agar anak-anak merasa senang dalam belajar. Mengajarkan agama pada anak-anak istimewa melalui pelajaran tentu membutuhkan kesabaran. Itulah yang terlihat dari para guru relawan yang tak kenal lelah mengajarkan anak-anak spesial ini mengenai sholat dan mengaji. Kesulitannya, hurufnya itu sulit. Mereka tidak paham. Mereka mengertinya itu hanya garis, kemudian hanya belok gitu. Nah, kalau misalkan huruf hijaiyah itu kan ada alif satu, kemudian ba agak belok sedikit. Nah, itu cara pengajaran itu saja yang agak sulit. Tapi kalau untuk mengajarkan sholat, mereka hafalan, itu mereka paham. Mereka cepat sekali. Karena anak-anak spesial ini mereka rata-rata adalah hafalan. Saya ingin bahwa anak-anak nanti keluar dari sanlat ini mereka paham bahwa saya punya kewajiban yang harus saya penuhi, yaitu tadi mengaji, sholat, kemudian bahwa nanti di bulan Ramadan kita berpuasa. Orang tua murid pun menyambut antusias kegiatan ini. Salah satunya adalah orang tua Muhammad Juliansyah atau dikenal dengan Aan. Menurut orang tua Aan, ada banyak perubahan yang dialami oleh anaknya dengan metode pendidikan di Rumah Autis ini. Pendapat saya bagus ya buat menambah ilmu agama, menambah kemandirian, kebersamaan sama teman-temannya. Kalau di rumah ya waktunya sholat, terkadang dia mengingatkan saya sholat. Nanti dia ngajak saya juga sholat, antar berbarengan ya. Tapi dengan Aan begitu ya kita ikutin aja alurnya dia begitu gitu loh. Perubahannya banyak sekali. Sekarang lebih mandiri, lebih konsisten, lebih bisa diatur dibanding sebelumnya. Rumah Autis Depok ini memiliki 10 orang siswa yang ikut kegiatan sekolah dan 18 orang anak terapi. 70%-nya merupakan anak-anak kaum duafa yang orang tuanya tidak mampu, namun memiliki keinginan besar untuk mengikuti terapi bagi anak-anak mereka. Siswa kita itu ada 28 itu terdiri dari anak autisme, kemudian dari ADHD, PDD-NOS, kemudian ada retardasi mental, kemudian ada Down syndrome. Nah itu. Kemudian kita juga menerima anak-anak yang yatim piatu, kemudian pokoknya untuk kaum duafa lah. Mereka latar belakangnya adalah office boy, pekerjaannya mereka adalah office boy, kemudian ada yang sebagian bengkel, tambal ban, kemudian ada yang semacam freelance, kemudian ada yang serabutan, ada yang driver, kemudian ada yang yatim, yang orang tuanya hanya orang tua tunggal.
Saat ini rumah autis masih berstatus mengontrak. Namun besar harapan pengurus lembaga ini bisa memiliki rumah dengan hak milik agar kedepannya tidak perlu berpindah-pindah tempat. Nah, di tahun 2014 ini kita membuka program wakaf yang berbentuk bahwa ayo bantu kami untuk bisa mereka anak-anak ini punya tempat yang lebih layak. Mari kita buka, ayo sama-sama kita bentuk, kita dirikan rumah yang mungkin amal ibadahnya nanti akan terus berkelanjutan sampai kita tidak ada mungkin itu. Ya, dengan mengajarkan pendidikan agama dan mengenalkan bulan Ramadan kepada anak-anak dengan tantangan autisme, kiranya mampu membantu mereka untuk bisa terus berkembang dan meningkatkan kemandirian. Christine Utapea, Muhammad Ihsan, Dai TV, Jakarta. Tanggal 23 Juli 2001, Megawati Soekarno Putri resmi diangkat sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia. Berikut ulasannya dalam Today's Story. 23 Juli 2001, Megawati Soekarno Putri resmi menjabat sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia hingga 20 Oktober 2004. Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden RI setelah MPR mengadakan sidang istimewa tahun 2001. Sebelumnya dari tahun 1999 hingga 2001, ia menjabat sebagai Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilihan umum presiden secara langsung dianggap menjadi salah satu keberhasilan pada masa pemerintahannya. Bambu mungkin bagi sebagian orang dinilai tidak berguna, namun berbeda dengan sekelompok pemuda yang bergabung dalam Indonesia Bambu Community. Ya, anggota komunitas ini mencoba berkreasi dengan batang pohon bambu, yakni mengubahnya menjadi alat musik yang merdu. Bagaimana kreasi mereka? Ini dia selengkapnya di segmen Hobi dan Kreasi. Alat musik gitar, bass, biola, dan drum umumnya dibuat dari bahan baku kayu. Namun di tangan penggiat Indonesia Bambu Community yang kali ini saya datangi, alat-alat musik tersebut justru mereka sulap dari bahan baku bambu. Nah, kira-kira seperti apa wujud alat musik ini dan apa saja kegiatan yang ada di komunitas ini? Langsung saja kita bertemu komunitasnya di dalam. Bambu memiliki banyak manfaat. Hal ini telah dibuktikan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Nah, hal ini pula lah yang kembali dipopulerkan oleh Indonesian Bamboo Community atau IMC untuk mengangkat nilai ekonomis bambu dengan mengubahnya menjadi beragam alat musik. Udah nyampe nih akhirnya di Bandung. Nah, wah ramai pada ngumpul-ngumpul nih. Ya, mau nanya-nanya tentang komunitas ini, mau ngobrol-ngobrol, pengen tahu banyak. Oke. Iya, terima kasih. Oke, Kang, sebenarnya Indonesia Bambu Community itu apa sih? Suatu komunitas yang bergerak dalam bidang bambu. Jadi kita membuat sesuatu atau produk dari bambu itu. Dan saat ini kita membuat alat musik dari bambu juga. Itu. Lalu bisa kepikiran membuat alat musik dari bambu itu gimana? Idenya tercetus dari mana sih?
Awalnya sih kita pengen alat bambu itu naik pangkat lah, istilah naik pangkat, jadi nilai ekonomisnya semakin tinggi. Tapi selama ini kalau misalkan kita lihat bambu itu selalu ada yang paling rendah atau atas misalkan. Kalau yang atas selalu bikin konstruksi katanya kan mahal, yang bawah bikin tangga. Makanya kita bikin sesuatu atau produk yang mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah itu tercapai. Makanya setelah lihat alat musik, semua orang pasti senang musik. Nah itu, maka kita bergerak ke alat musik bambu. Lalu yang pertama kali mencetuskan ingin membangun komunitas ini siapa sih? Sekitar tahun 2011 tanggal 30 April saya sendiri dengan Abah Yudi Rahmat. Jadi berdua selama 1 tahun berdua, kemudian setelah 1 tahun barulah kita merengkut orang-orang untuk membuat grup di sini. Nah, awalnya kenapa kita sampai kepikiran juga sih dulu itu membuat grup musik. Kenapa? Karena selama 1 tahun kita memperkenalkan alat musik tidak ada yang tertarik. Nah, dari situlah kita membuat grup, dan setelah membuat grup baru orang-orang mulai daftar ke Indonesian Bamboo Community. Ya Kang, jadi semakin penasaran sama alat musik dari bambu ini. Boleh ngelihat atau mungkin mau cara pembuatannya seperti apa? Boleh lihat nggak? Di mana kita? Kita ke belakang. Di belakang, oke ya. Yuk. Yuk, ke belakang dulu. Nah, ini tempat produksi Indonesian Bamboo Community. Disinilah semua alat musik bambu dibuat. Oh gitu. Katanya mau belajar. Oh iya, buat apa nih, Kang? Ini buat biola bambu dengan Kang Pino. Nanti kebetulan dia sebagai boleh ikutan sebagai koordinatornya. Oke. Ya, silakan kalau mau belajar. Iya. Ya, saya tinggal ya. Iya. Kali ini saya akan diajak Kang Vino merakit biola yang 80% bahan bakunya berasal dari bambu. Tugas saya di sini membantu Kang Vino memasang keempat senar biola. Saya pun membantu memutar tuning pack secara perlahan untuk memastikan senar terpasang dengan benar. Bisa tahu pasnya atau gimana tuh, Kang? Setelah semua senar terpasang, berlanjut pada pemasangan bridge yang fungsinya menahan tekanan senar. Udah selesai gimana? Ini ya proses selanjutnya. Dan kemudian dilanjutkan pada pemasangan penyanggah dagu yang fungsinya memberi kenyamanan kepada pemain saat bermain biola. Oh gitu. Coba Kang mainin lagi, Kang. Nah, yang terakhir, ini dia proses yang paling saya suka. Perakitan uji tabung di mana biola yang kami rakit diuji suaranya. Jadi fungsi uji audio ini untuk memastikan frekuensi suaranya sudah berfungsi dengan baik dan menghasilkan suara yang merdu. Oh gitu ya Kak, oke. Kalau gitu aku jadi pengen tahu lebih banyak, kan udah jadi nih Kak ya, sangat menarik sekali. Nah, untuk masalah kualitas audio dan kualitas fisik sebenarnya yang membedakan dari alat musik bambu ini dengan alat musik yang dibuat dari kayu apa sih Kak? Kalau secara fisik memang sudah beda ya, bambu dengan kayu gitu kan. Karena bambu memiliki seratnya, dia itu kan lurus kan, sedangkan kayu dia lebih majemuk seratnya. Kalau dari segi audionya, sebetulnya kita sama pencapaian sejauh ini dari biola yang kita hasilkan, alat musik yang kita hasilkan itu sama berbanding dengan yang dari kayu biasa gitu. Terus kalau dari segi fisik, kembali ke segi fisik, kalau dari bambu dia mempunyai kelebihan, kalau sering dimainkan, daya tahannya itu bisa di atas 10-20 tahun. Tapi apabila kurang dimainkan, mungkin dia akan kurang dari 10 tahun, begitu. Ya, kalau dari pembelinya cukup banyak dari luar negeri, gimana sih mereka bisa tahu produk-produk anak bangsa ini? Kalau dari awal kita bergerak, sampai sejauh ini justru peminat yang paling banyak tuh dari luar negeri. Itu yang saya tahu. Jadi sebelum saya bergabung juga, dari pendahulu saya itu dari Thailand, terus dari ketika Java Jazz yang pertama juga kalau nggak salah itu dari Eropa, ada pemain saksofon yang beli biola kita. Sedangkan untuk yang lokal sendiri baru mungkin tahun sekarang gitu. Setelah kita perkenalkan dengan inovasi-inovasi terbaru dari kita,
baru mulai banyak dari luar pulau gitu. Sampai akhirnya kita pending dulu karena kita harus merenovasi dan merubah teknik produksi dari manual mungkin ke semi mesin. Selain membuat alat musik bambu, IMC juga mendirikan divisi musik yang mewadahi para anggota untuk belajar dan memainkan alat musik bambu yang mereka buat. Jadi, siapapun yang tertarik masuk dalam komunitas ini bisa belajar membuat alat musik bambu pada divisi produk dan kemudian belajar memainkannya pada divisi musik. Nah, untuk mengikuti keduanya, para anggota tidak dikenai biaya sama sekali. Selain di Bandung, para anggota IBC juga berada di Lampung dan Kalimantan. Dan inilah penampilan grup musik The Bamboo Essential yang juga tergabung dalam IBC. Yap, di komunitas ini terdapat puluhan talent yang mahir memainkan alat musik bambu. Mereka sudah tampil dalam berbagai acara musik nasional dan internasional loh, seperti Java Jazz Festival, Lajung Art Festival, Jakarta International Blues Internasional, dan sebagainya. Indonesia Bambu Community bukan hanya memanfaatkan bambu-bambu yang tersedia di alam, tapi dengan karyanya mereka telah mengangkat nilai dari bambu dan juga karya anak negeri di mata dunia. Inspiratif dan menarik. Betul, ya ternyata. Menarik sekali. Mudah-mudahan kita bisa coba juga ya. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, Anda juga dapat memfollow Twitter kami di @dai_tv atau @haloindo_dai_tv. Akhir kata, atas nama kru yang bertugas, saya Fauzi Madin. Saya Astia Dika undur diri. Sampai jumpa.